Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Fahmi dan dengan NIM 4152 Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang paket tracer di bab 4 ya, tepatnya di subbab 4.7.2 tentang paket tracer connect the physical layer. Nah, di sini terdapat beberapa objektif dan beberapa bagian juga, tepatnya di 4 bagian. Nah, yang pertama adalah identify physical characteristic of internet ring device. Kita mengidentifikasi karakteristik dan perangkat-perangkat dari jaringan. Yang pertama, identify the management port of a Cisco router. Nah, poin A di sini adalah uh, kita pertama klik router is dulu. Nah, di sini ya, klik router is, the physical tab should be active. Jadi secara default harusnya tab physical ini udah aktif ya. Zoom in and expand the window to see the entire router. Kita zoom in aja untuk memperjelas. Which management port are available? Port mana atau port management mana yang masih tersedia? Nah, di sini ya, nah portnya nih. Nah, di sini tersedia port manajemennya ada port aux sama port console. Di sini ya, port console dan port aux. Nah, step 2, identify the LAN and WAN interface of a Cisco router. Yang pertama, which LAN and WAN interface are available on the edge router and how many are there? Nah, jadi di sini terdapat dua buah LAN ya, dua buah LAN dan dua buah WAN. Yang mana ini adalah ini ya. Di sini sebenarnya ada serial ya, di sini serial dan gigabyte. Nah, di sini ya gigabit. Jadi terdapat dua buah LAN interface dan juga WAN interface. Nah, kemudian berikutnya klik di CLI tab. Kita klik CLI tab, kita enter di sini ya, kita ikutin perintahnya. Kemudian kita masukkan show IP interface brief. Kita masukkan show. Nah, untuk mempercepat bisa langsung kita ketik 3 huruf kemudian tab, bisa juga gitu, atau mau teman-teman ketik manual juga bisa. Tapi sini saya mempercepat ya. Show IP interface brief. Enter. Nah, the output verified the correct number of interface and their destination. The VLAN one interface is a virtual interface that only exists in software. Jadi VLAN ini adalah virtual LAN ya, yang mana adalah virtual interface virtual yang cuma ada di aplikasi ini aja. How many physical interface are listed? Jadi physical interface-nya ada 4 ya, yang mana ini adalah gigabit internet 0/0, gigabit internet 0/1, serial 0/0/0 dan serial 0/0/1. Jadi ada 4. Kemudian di poin C, enter the following comments. Is show interface gigabit internet 0/0. Kita masukkan saja ya. Show interface gigabit internet 0/0. Enter. Nah, di sini what is the default bandwidth of this interface? Nah, untuk mencari default bandwidth ya, kita bisa mencari dengan kata kunci BW ya. Yang mana ini adalah ini ya, BW. Nah, berarti ini default bandwidthnya adalah 1 juta ya. Nah, ini bandwidthnya 1 juta kilobyte, 1 juta kilobyte. Yang mana kalau dihitung mega mungkin jadi 1000 mega ya. Jadi sekitar 1 gigabyte. Ini 1 gigabyte bandwidthnya. Nah, kemudian di poin berikutnya show interface serial 0/0/0. Ini kita enter dulu ya sampai hilang. Enter lagi. Nah, kemudian kita masukkan show interface serial 0/0/0. Enter. Nah, kemudian di sini juga kita mencari bandwidthnya lagi ya, default bandwidthnya. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama, cari kata kunci BW. Nah, ini default bandwidthnya 1544 kilobit. Kemudian di step 3-nya, how many expansion slot are available at additional module to the east router. Jadi ada berapa port yang masih tersedia untuk menambahkan modul ya di router east-nya. Nah, untuk mencari tahu berapa port yang masih tersedia, nah kita bisa kembali ke tab physical, kemudian kita review ya di belakangnya. Nah, jadi di sini terdapat satu slot available atau slot masih tersedia, yang mana ini adalah ini ya. Jadi di sini masih tersedia
slotnya kalau misalnya kita mau nambahin modul-modul tertentu. Kemudian di sini klik switch to, kita diminta untuk menekan atau memilih switch 2. Switch 2 ini ya, switch 2. How many expansion slot are available? Nah, pertama kita zoom dulu kalau misalnya kekecilan. Sini ya. Jadi di sini pertanyaan masih sama. Kita diminta untuk mencari tahu ada berapa slot yang masih tersedia. Nah, di sini slotnya masih tersedia ada 5 buah slot ya. Yang mana dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 buah slot yang masih tersedia di switch 2 ini. Nah, di part 2-nya, select correct module for connectivity. Kita diminta untuk mencari modul yang tepat untuk bisa menghubungkan ya jaringan-jaringan ini. Yang pertama, determine which module provide the required connectivity. Poin A, klik is and then klik the physical tab. Kita pindah lagi ya ke router is-nya, physical tab. On the left, jadi di bagian kiri di sini, the module label. You see the available option to expand the capabilities of the router. Jadi kita di sini terdapat beberapa pilihan ya untuk me-expand atau memperluas ya kemampuan dari router kita ini. Nah, a picture and a description display at the bottom. Gambarnya tersedia di sini di bawah dan deskripsinya juga tersedia di sini. Nah, yang poin terdapat 2 poin ya. Familiarize yourself with this option. Jadi terdapat 2 poin. You need to connect pieces 1, 2, and 3 to the S router, but you do not have the necessary points to purchase a new switch. Which module can you use to connect the 3 pieces to the east router? Jadi di sini kita diminta untuk menghubungkan PC 1, 2, dan 3 terhadap router east-nya, tapi kita tidak punya tidak mampu ya, tidak butuh membeli switch baru, perangkat switch baru. Jadi modul mana nih yang tepat untuk menghubungkannya? Nah, jadi di sini terdapat beberapa modul ya. Nah, jadi modul yang tepat ini adalah sesuai dengan fungsinya kita untuk menghubungkan P1, 2, dan 3. Yang mana itu adalah ini gigabit ya. Jadi kita memprovide 4 switching port. Jadi menyediakan 4 buah port switch di sini. Kita langsung cara mindahinnya cara mindahinnya tinggal drag and drop aja di sini. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman, kalau misalnya kita mau mengaplikasikan atau memindahkan modulnya, kita setting ini ke dalam mode off dulu gitu. Jadi off, kita pindahkan dulu, kemudian kita on kan lagi. Nah, dia akan melakukan proses booting. How many hosts can you connect to the router using this module? Jadi ada berapa host yang bisa terkoneksi dengan menggunakan modul ini. Jelas ya, ada 4 buah host yang bisa terkoneksi dengan menggunakan modul ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 host. Nah, di poin B-nya ini kita close saja. Di poin B-nya klik switch 2. Switch 2 kita klik. Which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Jadi di sini kita diminta untuk mencari modul yang tepat untuk bisa menyediakan koneksi optik ya, menyediakan gigabit koneksi optik gigabit gitu kurang lebihnya. Nah, di sini kita bisa pilih ya beberapa atau suatu modul. Yang di sini ini salah satu modul. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa baca juga deskripsinya ya. Nah, kurang lebih ini yang tepat ya. Provides gigabit Ethernet optical connectivity for access router. Nah, teman-teman harus teliti karena di sini ada beberapa penjelasan yang agak sama gitu. Jadi harus lebih teliti ya. Contohnya ini gigabit Ethernet chopper connectivity, sedangkan kita butuhnya optical connection. Jadi kita pilih yang di sini nih. Ethernet optical connection. Jadi cara ya kita pilih di sini. Cara buat nambahinnya ya sesuai tadi ya. Jangan lupa kita off-kan dulu device-nya. Kemudian kita drag and drop. Ya, drag and drop, kemudian kita on kan lagi. Nah, ini dia akan melakukan proses booting. To add the correct module and power up device. Nah, ini tata caranya ya. Sebelumnya saya saya jelaskan. Di poin A, klik is an item to insert the appropriate module from step A1 atau 1A
module are added by clicking the module and dragging it to the empty slot and the device. Jadi sesuai ya sama yang saya jelaskan. Pertama kita bisa drag and drop, kemudian sebelum drag and drop kita off kan dulu device-nya, kemudian drag and drop, kemudian kita on kan lagi device-nya. Nah, dia akan melakukan post booting secara otomatis. Gitu. Jadi poin 2 itu ya sudah kita lakukan, ya sudah saya lakukan secara paralel di poin pertama ini. Nah, ya. Oh ya, di sini juga ada pertanyaan juga ya. Use the show IP interface brief of command on switch 2 to identify the slot in which the module was placed. Nah, jadi kita bisa juga ya di sini. Kita bisa menggunakan command show IP interface brief untuk mengidentifikasi di slot mana modul itu terletak gitu. Nah, kita coba ya. Show IP interface brief. Nah, jadi interface baru itu ada terletak di sini, gigabit Ethernet 5/1. Ya. Jadi kurang lebih 5 interface di sini dia udah ada secara otomatis atau secara default. Ini interface baru yang baru aja kita tambahkan. Nah, di part 3-nya atau di bagian 4-nya connect device atau mulai proses penghubungkan device-nya, penghubungan perangkatnya. This may be the first activity you have done where you are required to connect device. Ini mungkin menjadi aktivitas pertama yang bisa kita selesaikan ya untuk menghubungkan atau membutuhkan dalam proses menghubungkan perangkatnya. Nah, di sini ada beberapa petunjuk juga. Yang pertama, select the appropriate cable type. Kita bisa memilih kabel-kabel yang proper ya atau yang tepat. Poin B-nya, click the first device and select the specified interface. Click the second device and select the specified interface. If you have correctly connected to device, you will see your score increase. Jadi ketika kita melihat atau kita sudah melakukan koneksi dua device yang secara benar, maka kita bisa melihat skor kita meningkatnya. Nah, skor kita meningkat di sini nih. Ya, yang ininya kan awal 0. Kalau misalnya benar, dia akan terus meningkat. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Langsung aja ya kita mulai. Yang pertama di perangkat device is. Nah, di sini ya. Pertama interface gigabit Ethernet 0, kabelnya chopper straight through. Jadi kabel straight di sini ya cara memilih kabel. Kita pilih ini. Nah, ini chopper straight through. Nah, di sini kita dari is router is pilih gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita hubungkan ke switch 1. Nah, di sini switch 1 ya. Kemudian interface-nya adalah gigabit. Ini kita coba expand dulu, kalau misalnya kegedean bisa nggak ya? Nggak bisa ternyata. Ini is switch 1, interface-nya 0/01 ya. 0/1. Nah, ini. Oh, bisa di-expand ternyata. Nah, ini supaya lihat lebih besar ya. Isnya interface gigabit 0/0, kabelnya 0/1 maaf. Kabelnya kabel straight ya, kabel straight ini gigabit 0/1 ke switch 4. Interface-nya gigabit 0/1. Masih di router ACE, dari interface Ethernet kabelnya straight ke PC 1. Kabel 0/10 PC 1 thread 0. Masih di is ya, 0/1 kabel straight ke PC 2. Masih sama ya, 0/1 PC 2 Ethernet 0. Kemudian di berikutnya 0/12 ini sama ya, 0/1/2 PC 3. Nah, berikutnya kita pindah device di switch 1. Nah, switch 1 ini dimulai dari interface fast Ethernet, kabelnya kabel straight. Switch 1 Ethernet 0/1 PC 4. Ini Ethernet 0/2 kabel straight. Ini PC 5.
Kemudian di switch 1 masih Ethernet 0/3 0/3 di PC 6. Nah, kita lihat ya, dia akan terus meningkatnya awal dari 0% sekarang 62%. Kemudian kita pindah ya ke switch 4. Ini interface gigabit, kabelnya chopper crossover. Tadi strike, sekarang kabel cross. Nah, kabel cross itu bentuknya kayak gini ya, chopper crossover. Di sini juga ada namanya. Ini dia di switch 4. Switch 4 gigabit Ethernet 0/2. Dia akan terhubung ke switch 3 ke sini. Interface dari switch 3-nya adalah gigabit. Nah, ini 3.1. Switch 3-nya kabel fiber dengan interface 5.1. Kabel fiber switch 3 ini ya, gigabit 5.1 ke switch 2. Interface-nya masih sama 5/1. Kita pindah lagi ke switch 2 plus Ethernet 0/1 ya. Kabelnya strike. Switch 2 nah ini switch 2 plus Ethernet 0/1 ke PC 7. Ethernet. Ini juga sama plus Ethernet 1.1 ya ke PC 8. Plus Ethernet ini juga masih sama ya. Ini pasnya terakhir plus Ethernet. Kemudian di sini masih di switch 2 kita kasih ke interface gigabit 3/1 dengan kabel strike. Kabel strike. Nah, ini gigabit terakhir ke access point ya, port 0. Nah, kemudian kita pindah ke router is, kita kasih ke interface serial dengan kabel serial DCE. Kita cari serial DCE. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Ini ada DTE dan DCE. Kita pilih yang DCE. Router is serial 0/0/0 ke west ya. West serial 0/0. Nah, sekarang udah selesai ya penghubungannya, dia akan berubah nih jadi 100%. Jadi kalau secara teknis kita sudah selesai melakukan proses menghubungkan perangkat-perangkatnya. Kemudian part 4-nya cek connectivity, mengecek perangkat mengecek konektivitasnya ya. Yang pertama di router is-nya. Di sini kita CLI, kita klik, kemudian kita enter, kita masukkan perintah show IP interface brief. Enter. Nah, kita diminta untuk membandingkan nih ya, outputnya apakah sama atau beda. Nah, di sini ya, gigabit internet ya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Jadi ketika ini udah sama semua, berarti proses yang sudah kita lakukan itu benar. Nah, connect wireless device, laptop, and the tablet PC. Nah, ini kan kabel. Sekarang kita diminta untuk menghubungkan perangkat yang wireless atau tanpa kabel. Kita di sini diminta untuk klik laptop and select config tab. Klik laptop, config tab, kemudian pilih wireless 0. Wireless 0, kemudian put a check inbox labeled on. Kita checklist saja. Within a few seconds, the wireless connection should be appear. Jadi dengan beberapa detik harusnya koneksi wireless tuh dia bakal tampil. Nah, dia akan tampil kayak gini. Jadi itu tandanya koneksi wirelessnya sudah berhasil terhubung ya. Nah, di poin B-nya klik di desktop tab and the laptop. Kita klik desktop tab, kemudian ya desktop ya. Web browser, kita masukkan www.cisco.pca. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, kalau misalnya udah berhasil, dia akan tampil seperti ini. Nah, kita juga diminta melakukan hal yang sama untuk tablet ya. Klik tablet and select config tab, select wireless 0 interface, put a check in the box labeled on ya, kurang lebih sama ya dengan yang kita lakukan ke laptop. Jadi sini sama, config wireless 0 kita on. Kita close, dia bakal atau kita tunggu dulu sebentar. Nah, dia akan tampil seperti ini. Coba kita cek ya, web browser, kemudian di sini www.cisco.pca. Kita klik go, kita tunggu. Nah, dia akan tampil seperti ini. Artinya dia berhasil ya.
Nah, gitu. Di step 3-nya, change the access method of the tablet PC. Kita akan merubah yang awalnya dari wireless sekarang ke koneksi yang lain ya. Pertama kita klik tablet PC, ini kita close aja. Pilih tab config, wireless 0-nya, interface gitu. Unchecked. Jadi kita hilangin aja checklistnya. Kemudian harusnya secara ini hilang ya tuh. Koneksi wirelessnya hilang ya harusnya. Nah, kemudian kita diminta untuk mengklik 3G 4G cell 1. 3G 4G cell 1. Nah, kita put a check in the box label on. Kita checklist aja ya ininya. Repeat the process of verifying web access. Jadi kalau misalnya dia udah benar, nah dia akan tampil seperti ini. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya, kita coba tes ya. Kita coba uji dengan langkah yang sama. Masukkan www.cisco.pka atau ya gitu kurang lebih. Kita go. Nah, ini kita coba tunggu ya. Karena koneksi yang berubah. Dan di sini juga ada beberapa catatan ya. You should not have boot wireless 0 interface and 3G4G1 interface active at the same time. Jadi kita nggak boleh punya interface atau dua interface yang aktif secara bersamaan. This may cause a confusion to the device when attempting to connect to some resource. Jadi ini mungkin menyebabkan kebingungan gitu di device-nya untuk melakukan koneksi ke jaringan yang mana. Nah, makanya kita coba cek lagi, kita pastikan gitu. Ininya jangan sampai ada yang on juga. Gitu. Kalau misalnya ini udah on, ya ininya jangan on lagi. Gitu. Nah kita klik ke, nah jadi tadi sempat hostname-nya not resolved karena ya tadi ya kita merubah jaringannya awalnya wireless menjadi seluler. Nah sekarang sudah berhasil ya, sudah berhasil terkoneksi dari jaringan selulernya. Nah, terus juga step 4-nya check connectivity of the other PCs. Jadi kita diminta untuk mencek konektivitasnya ya di komputer lain atau komputer lain. Nah, cara memastikannya gimana ya? Kita harus lakukan dengan cara yang sama ya. Contoh misal kita lakukan di PC 4 ini nih. Di keempat PC ini atau ketiga PC ini. Misal di PC 4 kita config atau di desktop, tab desktop, web browser kita masukkan www.cisco.pka. Kita klik go, dia akan berhasil. Coba kita lakukan hal yang sama terhadap PC 5. Desktop, web browser, masukkan www.cisco.pka gitu atau pka. Nah, dia juga berhasil. Coba kita lakukan PC 6. Desktop, web browser, www.cisco.pka. Go, dia akan sama hasilnya. Nah, kurang lebih penjelasan saya seperti itu ya. Kalau lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.